Di sini. Selamat hari Minggu, Masih punya Kak 1 menit. Ina. Selamat hari Minggu, Yang. Yang udah mulai sekolah di sekolah ya? Udah mulai masuk ya? Baru sekali. Baru sekali udah jumpa sama kawan-kawan yang baru ya, sama gurunya. Iya, nggak bisa main-main. Oke. Kita tunggu sebentar ya adik-adik ya. Kawannya 1 menit lagi. Gak apa-apa ya. Nah, yang udah masuk di ruangan, coba Kakak Ina mau minta supaya kameranya dibuka semua dong. Wah, Bagas. Bagas suka sisiran tuh. Sisiran dulu biar ganteng. Tawa. Olive. Diot, Asita. Apa kabar? Nggak pakai. Dibuka dong kameranya. Malu kemarin ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Bang Daniel. Bagas. Oh Bagas, oh iya Daniel. Minggu ini banyak ya yang ulang tahun ya. Ada Iyeng, ya. Iyeng juga ulang tahun kan? Enggak, Iya kan minggu ini? Iya, oh katanya ya. udah lewat. Rere ya, yang ulang tahun ya. Terus ada Abang Bagas ulang tahun. Siapa lagi? Nanti minta didoain ya sama kakaknya ya di kelas ya. Halo Queen, Bro. Buka dulu kameranya, Dek. Ini dia. Ini udah rindu ke sekolah minggu. Iya, kakaknya juga rindu. Pengen jumpa sama adik-adik. Udah berapa? Udah lama ya, udah hampir 2 tahun ya kita nggak jumpa ya. Kak, kita masuk sekolah minggunya itu bulan berapa? Bulan berapa? Masih tunggu kabar dari tante sama om di majelis. Ya, nanti kalau sudah ada udah boleh ke gereja, baru kita ibadah di gereja lagi ya. Ya Kak. Kangen ya. Kalau Tuan Jokowi udah bilang udah nggak ada corona, kita bisa ke sekolah minggu ya. Iya, kalau udah nggak ada corona, kalau semua udah divaksin, bisa lah nanti sekolah minggu. Kita mulai aja ya kakak-kakak. Soalnya udah jam 8:02, terus nanti kita mau ada perjamuan kudus. Boleh, Kak? Boleh? Selamat pagi adik-adik dan kakak-kakak. Apa kabarnya semua? Luar biasa. Luar biasa. Tuhan selalu luar biasa ya. Nggak keluar. Apa? Oke, Kakak Ina share screen ya. Sebentar ya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau beribadah, kita ketemu lagi beribadah sekolah minggu GKO Bintaro Jaya. Hari ini kita mau belajar mulai dengan seri yang baru ya adik-adik ya. Nah, bulan ini kalau kemarin kita sudah belajar tentang aku suka apa, suka beribadah, suka memuji, suka berdoa. Sekarang kita mau belajar tentang hakim-hakim ya. Siap-siap ya adik-adik ya. Kita belajar banyak nih. Jadi jangan bolong-bolong sekolah minggunya ya adik-adik. Nah, adik-adik kita mau mulai sekolah minggu kita udah siap. Mari kita masuk ibadah, kita mau bersaat sejenak ya. Setelah itu ada kakak Olive, adik Olive yang akan berdoa untuk kita semua. Ya, Olive udah siap? Olive. Oke, mari adik-adik kita lipat tangan, tundukkan kepalanya. Kita mau bersaat teduh.
Doa pembukaan dipimpin oleh Olive. Silakan Olive. Teman-teman, kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas permintaanmu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita mau lanjutkan ibadah kita. Ya, adik-adik. Kekurangan progress. Iya nih, share screen-nya. Nah, adik-adik kita mau memuji Tuhan ya. Sebelum kita mau menyanyi dari Jemaat 355, judulnya Yesus Memanggil. Adik-adik udah tahu belum lagu ini? Udah ada yang tahu? Sama-sama ya. Kidung jemaat berapa? Kidung jemaat berapa? Lagunya belum keluar ya, Kak? Semuanya boleh. Nyanyinya semangat ya. Lagunya belum ada, lagunya belum keluar. Videonya belum keluar, Kak. Lagunya belum ada. Terus sih, Kak Papa? Suaranya nggak ada ya, Kak? Yesus memanggil, mari segera. Kak Ina mute. Kak Ina, Kak, suaranya belum ada, Kak. Ada suaranya, Kak. Kak Nia lagi mute. Kak Ina, iya. Bukan Kak Nia. Masih di mute. Masih di mute. Masih di mute. Tetap masih di mute. Suaranya belum keluar ya. Belum ada, Kak, suara. Bella. Videonya juga belum di-share screen, Kak. Aduh, minta maaf adik-adik. Nah, adik-adik, kita sudah menyanyi buat Tuhan tadi. Tuhan lagunya bilang kita panggil Tuhan. Terus kita sudah belajar ya waktu itu kalau kita mau beribadah itu kita harus bagaimana adik-adik? Dengan sukacita. Kayaknya mau tanya, ada sukacita nggak adik-adik hari ini? Ada nggak sukacita? Siapa di sini yang bersukacita? Ada. Kok cuma Daniel Iyeng doang sama Angie sama Kak Ina? Yang lain sukacita nggak? Nova, Sukacita. Putri, sukacita. Oke. Nah, kita mau lanjutkan ibadah kita ya. Kita mau menyanyikan satu lagu lagi ya. Nah, share lagi screen-nya ya.
kita. Nah, adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Sebelum mengumpulkan persembahan, kita mau minta untuk berdoa. Setelah itu, kita akan kumpulkan persembahannya sambil menyanyi lagu persembahan dari Kidung Jemaat 302. Ya, setelah kita menyanyi, nanti kita akan berdoa berkat buat kita. Ya, yuk, Adik Nova boleh berdoa sebelum persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini, karena kami masih bisa mengadakan atau mengikuti ibadah ya Tuhan, walaupun masih dengan online. Dan sekarang kami mau mengumpulkan persembahan, kiranya persembahan kami yang kami berikan bisa berguna bagi pelayanan gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Nah, adik-adik, siapkan persembahannya, bisa dimasukkan di dalam amplop, diberikan kepada mama papa ya. Nah, lalu bisa disampaikan kepada gereja atau ditransfer ya. Sekarang kita mau menyanyi satu lagu, namanya Ku Beri Persembahan, lagunya. Nah, kita boleh menyanyi dengan sukacita ya adik-adik ya. Belum muncul ya Kak, share screen-nya. Dari tadi nggak ada itu share screen, nggak keluar. Kayaknya suaranya nggak keluar. Tapi persembahannya Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Ibu Iren, silakan doa berkat. Baik adik-adik, mari kita berdoa dan juga kita menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa untuk persiapan mendengarkan firman dan berkat. Bapa yang penuh kasih di dalam Yesus Kristus, sahabat kami anak-anak, kami bersyukur pagi ini kami boleh berjumpa bersama untuk bernyanyi, memuliakan Tuhan, dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong setiap kami adik-adik yang akan mendengarkan firman maupun juga kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan. Dan biarlah hari ini kami semua mengalami sukacita, damai sejahtera Tuhan ketika firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia dan taat untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan syukur kami, Tuhan memberkati agar persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu melalui pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Berdoa untuk semua adik-adik sekolah minggu yang saat ini masih sekolah, bahkan ada juga yang sudah bersekolah secara
di sekolah masing-masing ataupun juga masih online dari rumah. Tuhan memberkati masa depan adik-adik semua. Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Dan ketika kami akan mengakhiri ibadah kami sebentar nanti, biarlah setiap kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Tuhan yang kudus tinggal menyertai, memberkati adik-adik sekolah minggu bersama orang tua, memberkati semua kakak sekolah minggu mulai dari saat ini terus kekal sampai Maranatha. Amin. Amin. Terima kasih, Iren. Sama, Kak. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman, kita berbagi kelas. Kak Ina mau umumin nih pemenang adik-adik yang mengirimkan videonya menghafal ayat ya. Nah, untuk kelas kecil adalah adik siapa ya? Kakak kelas kecil? Boleh disebutkan Kak Tata, pemenang kelas kecil? Kak Tata? Ya, Kak. Pemenang kelas kecil siapa, Kak? Yang menghafal ayat. Menang kelas kecil yang cepat ngumpulinnya juga ya, Kak ya. Paling cepat, paling bagus, paling hafal. Pemenangnya adalah Alvaro. Oke, selamat buat Alvaro. Nah, sekarang mau umumin yang kelas besar. Ya, ada nggak nih orangnya nih, adiknya nih, namanya adik Elsa Day. Ada nggak Elsa Day hari ini? Ada nggak Elsa? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Wah, terus gimana nih, Kak? Kita tetap kasih ke Elsa atau mau dialihkan? Gimana, Kak G? Jangan dong, kan dia sudah pemenang. Tetap sudah buat adik Elsa. Iya, Elsa memang bagus menghafal ayatnya, tidak salah menyebutkannya dan jelas ya Kak. Jadi tetap Elsa pemenangnya. Nanti kita kasih tahu Elsa ya. Nanti kita WA Elsa ya Kak ya. Oke, adik-adik, kita mau masuk ke dalam, kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau masuk ke dalam kelas masing-masing. Nah, sebelum itu kita mau naikkan satu pujian. Judulnya Besarlah Kasih Bapakku ya. Sebentar Kak Ina share screen. Jangan jadi keluar. Kalau keluar mau kasih tahu. Gak ada suaranya Kak Ina. Ya. Ina, belum keluar screen-nya maupun suaranya, Kak. Oh, belum keluar? Belum. Sebentar ya. Belum. Ya, oke. Sudah? Ya. Sekarang. Kak C itu singkatan dari apa? Dari Kidung Ceria, adik-adik. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku, di asuhnya, betapa kasihnya besar, hatiku gentar. Ku berbahagia benar di
cintaku. Yakin kau tetap teguh mengasuhku. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, tunaikan terima kasih-Ku Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kelasnya sudah dibagi ya, Kak? Udah, Kak. Kelasnya sudah dibagi ya? Udah, Kak. Nah, jadi nanti adik-adik yang kelas kecil akan pindah ya kelasnya ya. Sudah, Kak? Oke, silakan Om Ben. Selamat pagi adik-adik. Terdengar? Pagi, Pak. Semua sudah siap? Hari ini kita akan belajar tentang seorang hakim namanya Othniel, hakim yang tegas. Itu dibaca nanti dari Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita pelajari ini perlu Om Ben kasih ingat satu hal. Kalau kita dengar hakim-hakim, itu bukan hakim seperti hakim di pengadilan negeri di Indonesia. Hakim-hakim itu juga jadi kepala pemerintahan di Israel waktu itu, juga jadi panglima perang, juga jadi pemimpin agama. Itu hakim-hakim. Baik. Sebelum kita melangkah lebih jauh, masih ingat ke adik-adik dengan pengajaran sekolah minggu lalu? Sekolah minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat? Apa pelajaran minggu lalu? Ayo. Kak Iren. Aku suka beribadah, Pak. Aku suka beribadah. Aduh, bagus. 100 itu. 100, bagus. Nah, kalau beribadah itu bagaimana? Adik-adik. Yang beribadat. Siapa yang tahu kalau yang beribadah itu gimana gitu? Kalau yang Rajin ke gereja, berdoa. Rajin ke gereja dan berdoa, ya betul. Nah, ini ada satu hal lagi yang perlu diingat. Rajin ke sekolah minggu, rajin ke gereja, berdoa itu sudah bagus, beribadah namanya tuh. Tapi yang lebih penting lagi, di rumah, kalau adik-adik masih melawan ibunya, itu belum beribadah. Kalau masih berkelahi sama kakak atau adiknya, itu juga belum beribadah. Jadi beribadah itu sambil dengan suara,
kita memuji Tuhan, baca Alkitab, tapi kita di sekolah, di rumah, juga mesti menunjukkan bahwa kita beribadah. Dan beribadah itu menghormati orang tua. Oke? Sekarang kita belajar tentang hakim-hakim. Adik-adik, ceritanya dimulai dari orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dipimpin oleh siapa? Rehan, siapa yang Rehan dipimpin? Musa, Pak. Oleh Musa. Nah, tetapi ketika memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, Musa sudah tua meninggal, diambil alih oleh Joshua. Iya. Dan ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, Joshua merebut tanah Kanaan. Nah, adik-adik kalau dengan merebut tanah Kanaan itu mereka masuk dengan berperang melawan orang-orang yang ada di situ dan menang, menduduki tanah Kanaan. Sesudah menduduki tanah Kanaan, Joshua sebagai pimpinan membagi tanah-tanah itu menurut 12 suku bangsa. Mereka dibagi tanah-tanah itu. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka merebut, ada di sana itu orang asli, orang Kanaan, orang Palestina, yang semuanya tidak dapat dihalau. Nah, orang-orang ini harusnya dihalau, tapi tidak dapat dihalau. Coba mari kita baca dulu Hakim-Hakim 3. Hakim-Hakim 3. Rehan, bisa Rehan baca Hakim-Hakim 3. Ayat berapa, Pak? Ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dapat Rehan? Dapat, Pak. Silakan. Otniel. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, Raja Aram, Mesopotamia. Dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Lalu berseluruhlah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Thank you, Rehan. Adik-adik, Ya, Pak. Tuhan kepada orang Israel bilang begini, itu dapat dibaca di Hakim-Hakim kedua. Hakim-Hakim kedua ayatnya yang kedua dan ketiga. Tuhan bilang begini, itu orang-orang asli itu, mesbahnya itu mesti dirobohkan karena mereka menyembah berhala. Tapi orang Israel tidak melakukannya demikian. Tuhan juga bilang, jangan sekali-kali kalian mengikat janji sama orang-orang itu. Jangan kawin-mawin dengan orang-orang itu. Tapi apa yang terjadi? Orang di sana itu adik-adik cantik-cantik dan gagah-gagah. Sehingga mereka kawin-mawin. Dan yang lebih celaka lagi, mereka turut menyembah berhala. Turut menyembah apa yang orang asli di sana itu sembah. Ini peta, kira-kira lihat ini ada Yerusalem di sini, dan kerajaan Damaskus itu di atas ini. Itu. Nah, ada yang orang yang tinggal di sana, orang Amon, orang Filistin. Apa yang terjadi adik-adik? Orang Israel
begitu melawan kehendak Tuhan. Dia ikut bergaul sama orang-orang asing, kawin-mawin sama orang-orang asing, dan yang lebih celaka lagi turut menyembah Allah mereka yang melawan kehendak Tuhan. Tuhan sudah bilang begini, robohkan semua Baal-Baal, itu tiang-tiang dari penyembahan berhala. Tapi orang Israel tidak melakukannya. Dan sesudah Joshua meninggal, mereka lalu ikut menyembah berhala. Ini dia gambarnya. Mereka menyembah berhala. Dan Tuhan marah besar. Tuhan murka. Oleh karena Tuhan murka, mereka dihukum sama Tuhan. Dan hukumannya bagaimana? Di sana itu biasanya terjadi tiap tahun itu jadi perang. Dan dalam perang, Raja Mesopotamia itu, yang namanya susah disebut, Kusmin Lasataim, mengalahkan Israel. Dan Israel dijajah. Mereka dijajah begitu hebat, panen-panen mereka harus dibagi. Semua yang dilakukan itu mesti ada izin. Lalu selama 8 tahun itu mereka menderita dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan, apa yang terjadi? Lihat, mereka angkat tangan semua. Oh Tuhan, ini mereka minta ampun. Dan Tuhan menunjukkan seorang pemimpin namanya Otniel sebagai hakim. Tadi sudah diterangkan kan, hakim di sana itu juga panglima perang, pemimpin agama, dan pemimpin pemerintahan. Hakim-hakim. Apa yang Otniel buat adik-adik? Otniel, hakim Otniel ini, dia menghakimi orang Israel sampai bertobat. Nah, kalau bilang menghakimi orang Israel, bukan mereka lalu dipenjara, tidak. Mereka dikasih penerangan, dididik begitu rupa, sehingga mereka merubah paradigmanya, merubah cara berpikirnya, untuk tidak menyembah berhala. Dan mereka bertobat. Sesudah mereka bertobat, dipimpin oleh Otniel, mereka memerangi Raja Mesopotamia. Dan karena mereka sudah bertobat, mereka ditolong sama Tuhan dan mengalahkannya. Mengalahkan Raja Mesopotamia yang sudah menjajah mereka 8 tahun. Jadi yang pertama, ingat, pertama Otniel lakukan menghakimi mereka, merubah cara berpikirnya, tidak lagi menyembah berhala. Mereka bertobat dan mereka perang melawan Mesopotamia. Dan dengan berkat Tuhan, karena mereka sudah bertobat, mereka mengalahkan Raja Mesopotamia. Sampai di situ hidup mereka makmur 40 tahun. Pergi bertamasya, ini ada perahunya. Lihat ini semua mereka. Ada pohon-pohon kurma, mereka gedung. 40 tahun mereka hidup tenang. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari hari ini dari kisah Otniel? Otniel ditunjuk oleh Tuhan menjadi hakim. Pada saat orang Israel lagi susah, lagi dijajah. Inilah ketegasan Otniel. Yang pertama, dia menghakimi orang Israel sampai bertobat. Tadi kita udah dengar. Sesudah bertobat, baru dia memerangi Raja Mesopotamia dan mengalahkannya. Itu yang penting. Jadi bertobat dulu, melawan Raja Mesopotamia dan menang. Kalau belum bertobat, mungkin saja dia belum menang. Yang kita pelajari berikutnya ialah jangan pernah menyembah berhala. Karena itu membuat Tuhan marah besar. Adik-adik. Saya tahu sekarang kita tidak menyembah berhala. Masih ada enggak yang pergi ke kuburan opungnya bawa rokok? Opung, ini rokok.
Tidak ada ya. Karena itu Tuhan tidak senang marah. Tapi yang lebih kita harus perhatikan lagi begini. Sekarang ada berhala modern. Dan berhala modern itu namanya HP. Handphone. Sekarang moga-moga saja ini tidak ada di adik-adik semua. Handphone. Pagi bangun handphone. Ikut main. Mama panggil bangun, iya, belum, iya. Turun handphone. Lagi belajar pun lihat-lihat handphone dulu karena ada permainannya. Apalagi sekarang masa pandemi di mana semua melalui online dan pakai HP atau komputer. Semua orang ikut bermain. Dan kalau dari pagi sampai sore terus dengan handphone, itu sudah namanya menyembah handphone. Dan ingat, itu tidak disenangi oleh Tuhan. Tidak dilarang bermain, tapi kalau sudah kelebihan, tiap menit, tiap jam dipanggil mamanya pun, iya, tapi tetap handphone. Itu sudah menyembah berhala. Jadi itu harus dijauhkan. Ingat, Tuhan marah pada orang yang menyembah berhala. Ada hal yang berikut yang kita harus perhatikan yang terjadi. Ketika Tuhan marah, Tuhan murka, lalu orang bertobat. Dan kalau orang bertobat, diampuni oleh Tuhan. Dan semua usahanya berhasil, menang. Lihat orang Israel ketika Tuhan sudah marah besar dan mereka dijajah selama 8 tahun. Mereka bertobat dan mereka berperang, menang. Dan hidup 40 tahun kemudian dalam kemakmuran dan kesenangan. Jadi ingat, kalau Tuhan, biar sudah Tuhan marah, bertobat dan minta ampun sama Tuhan. Yang minta ampun sama Tuhan dan bertobat selalu ditolong sama Tuhan. Kalau yang tetap menyembah berhala, Tuhan menegurnya dengan berbagai cara. Apa itu karena sakit? Apa itu karena angkanya tidak baik di sekolah? Apa itu karena tidak naik kelas? Itulah teguran-teguran Tuhan. Dan jangan sampai terjadi demikian. Adik-adik, itulah pelajaran hari ini. Ketegasan Otniel. Jadi yang pertama, Otniel menghakimi dulu orang Israel, bertobat, perangi Raja Besoponia, menang, dan mereka hidup tentram. Baik, mari kita berdoa. Semua sikap berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami telah belajar, Tuhan, tentang ketegasan Otniel. Membuat orang Israel bertobat. Dan kami pun ingin bertobat. Supaya beroleh kemenangan. Kemenangan di mana Tuhan yang kami perlu. Kemenangan di sekolah. Kemenangan di pelajaran. Kemenangan di rumah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuatkan kami Tuhan, adik-adik ini yang akan bersekolah dan tatap muka. Jauhkan kami Tuhan daripada penyakit, terutama yang pandemi sekarang ini Tuhan. Jauhkan kami, pimpin kami juga. Dan jadikan anak-anak ini Tuhan, alat terkecil dalam tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, itulah pelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu-minggu depan. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih Om Ben. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Dah.
Mengerti nggak? Rehan? Rehan udah masuk sekolah tatap muka belum? Masih selang-seling, Kak. Oh, seminggu masuknya berapa kali tuh? Seminggu masuknya sekali, Kak. Dibagi sesi-sesi gitu ya? Per sesi Iya, gitu? Kak. Oke deh. Om Ben, kita mesti tunggu yang kelas kecil selesai ya, Om? Nggak apa-apa deh. Tadi Joshua nggak join ya, Rehan? Iya, Kak. Mana dia? Dia masih ketiduran, Kak. Jadi dia tadi baru gabung sama saya, Kak. Oh. Kalau kakak Septi ada di rumah? Ada. Kuliahnya juga masih di rumah apa udah ke kampus? Apa, Kak? Kuliahnya masih di rumah apa udah ke kampusnya dia? Masih di rumah, Kak. Oh. Udah selesai. Jadi arti recording in progress. Mama. Mama. Hai Bang Rehan. Hai, Yeng. Kelas besar sudah selesai ya? Kawati. Udah Kak Ina, sudah selesai. Sudah selesai. Berarti kelas besar sudah selesai. Kita bisa ibadah kita ya. Aku minta maaf nih tadi agak tersendat-sendat. Aku nggak ngerti kenapa tersendat-sendat tadi pas share screen-nya. Kayaknya mesti banyak belajar lagi nih. Kak Tata mesti kasih kursus sama aku nih. Ya, oke kakak-kakak, terima kasih. Ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya firman yang ditaburkan adik-adik boleh juga mengerti dan boleh dilakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Kita mau tutup ibadah ini, kita minta Kak Wati, Kak Keri, ayo pimpin doa ya Kak Keri ya. Sudah rindu nih. Kak Keri bisa pimpin doa ya. Buat nutup. Bisa, Kak. Yuk, silahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami telah ibadah sekolah minggu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami, mulai dari ibadah pujian, penyembahan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya apa yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak kepada adik-adik dapat dilakukan oleh adik-adik dan juga kakak-kakak di dalam kehidupan masing-masing. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami, tuntun kami Tuhan, supaya kami dapat menjalankan kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Mengikuti perjamuan kudus. Sampai minggu depan. Dadah. Tuhan, Yeng.